Shalom, puji Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam renungan online, dalam ibadah online. Mari sebelum kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita berdoa, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh berada di tempat ini, karena semua daripada kami rindu, baik yang berada di tempat ini maupun yang mendengar melalui online. Kami semua rindu untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami semua percaya bahwa ketika firman itu masuk dalam kehidupan kami dan menuntun, mengubahkan setiap daripada kami, maka kehidupan kami akan menjadi lebih baik, menjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa tidak ada ibadah kami yang sia-sia. Dan ketika firman itu melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, maka terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga dalam kehidupan kami, seperti yang Kau mau. Berkati setiap daripada kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan bicara mengenai anak panah. Saya percaya setiap daripada kita pasti tahu apa yang dimaksud dengan anak panah. Kita ambil di Yesaya 49, mulai dari ayat 1 kita baca. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku menjadi pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, dikumpul untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita lihat di perikop ini jelas sekali ya, bahwa anak panah yang dimaksud anak panah itu pada waktu itu Yesaya menubuatkan bahwa nanti akan ada hamba Tuhan yang kita tahu dalam nama Tuhan Yesus, dan juga bangsa Israel ataupun gereja, saudara dan saya dan semua orang percaya yang akan dijadikan Tuhan sebagai anak panah. Kenapa? Karena jelas sekali Tuhan ingin melalui kehidupan saudara dan saya, bahwa dikatakan bahwa keselamatan itu akan menjadi bagian daripada bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Jadi bukan hanya untuk orang Israel atau untuk orang percaya atau untuk gereja Tuhan. Jadi Yesus Kristus datang, saudaraku, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi Tuhan Yesus datang itu untuk semua orang, supaya keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Dan juga kita semua, saudaraku, kita dipakai Tuhan sebagai anak panah, bukan hanya untuk orang Kristen atau saudara kita atau orang-orang yang kita percaya seiman dengan kita, tapi kita dipakai Tuhan untuk supaya semua orang boleh mendapatkan kesempatan untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, sekarang yang dimaksud dengan anak panah itu seperti apa? Di Yohanes 17 ayat 18, firman Tuhan juga mengatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi gereja Tuhan juga diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini untuk sebagai anak panah. Nah, kita kalau lihat anak panah itu ada 3 bagian. Kepala ya, bagian yang runcing, bagian mata panah kita katakan ya. Terus bagian batangnya, terus juga ada bagian ekor. Ini setiap daripada
bagian ini mempunyai fungsi masing-masing. Nah, kita kalau bicara kepalanya anak panah, itu bicara mengenai keterampilan, bicara mengenai pelayanan. Jadi misalnya saudara diberi keterampilan Tuhan sebagai worship leader, atau sebagai orang yang memberitakan firman, atau sebagai orang yang pemain musik, keyboard maupun drummer maupun gitaris. Nah, itu saudara harus punya keterampilan khusus untuk melakukan hal tersebut. Karena tidak semua orang bisa melakukan semua hal. Kita bicara kalau pemusik, hanya orang-orang yang memang punya bakat, talenta di musik, mereka bisa memainkan musiknya dengan baik. Tapi bisa memainkan dengan baik tidak cukup, saudaraku. Itu harus dilatih, ya. Itu bicara kepala daripada panah. Kita bicara batang, bicara mengenai karakter, bicara mengenai karakter sifat daripada kita yang dijadikan Tuhan sebagai anak panah. Terus bicara mengenai ekor adalah bicara mengenai kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Karena ekor daripada anak panah ini yang menentukan arah dari panahnya. Jadi kalau ekornya ini tidak benar, itu jalannya panah ini bisa juga tidak bisa lurus. Jadi pemanah itu sesuatu yang tidak mudah, saudaraku. Bukan hanya kepala, batang juga harus lurus, dan ekornya pun harus benar. Supaya apa? Supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk masuk ke titik target. Karena mata panah ini harus betul-betul akurat, tidak bisa menyeleweng ke kiri atau menyeleweng ke kanan, harus betul-betul masuk dalam sasaran target atau bull's eyes, ya. Saudara tahu dosa dalam bahasa Yunani adalah hamartia, hamartano, ya. Itu artinya apa? Meleset dari sasaran. Jadi kalau saudara ini bicara mata panah itu harus masuk ke tengah-tengah bull eyes, itu yang dikatakan dosa itu ketika tidak bisa masuk ke tengah-tengah, tapi saudara masuk ke bagian kiri atau bagian kanan atau bagian atas atau bagian bawah, itu namanya dosa, ya. Gambarannya adalah kita semua harus menjadi anak panah untuk dipakai Tuhan supaya kita bisa mencapai sasaran atau target daripada yang Tuhan berikan. Jadi kita bicara kepala bicara keterampilan, saudaraku. Keterampilan itu sesuatu yang harus dilatih, saudaraku. Karena tanpa profesionalisme apapun yang kita kerjakan akan kurang berhasil. Ya, baik kita di sekuler bekerja untuk kemuliaan Tuhan, bekerja di bidang bisnis, di bidang apapun, ya, kedokteran, insinyur, ya, komputer IT, kita harus melakukan dengan profesionalisme yang baik. Kita harus melatih. Jadi kalau kita bicara anak-anak mulai sejak dari usia awal, mereka sekolah, saudara. Mereka belajar, melatih keterampilan mereka, dan mereka harus menemukan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka sehingga mereka bisa konsentrasi. Yang misalnya senang menghitung, mereka masuk ke bagian akuntansi, masuk ke bagian bisa ke matematika, ke fisika, ke mekanika, ya, bagian ngitung-ngitung menjadi insinyur. Itu namanya keterampilan, saudara. Keterampilan atau mata panah ini harus tajam, harus dilatih, tidak bisa sekedar asal-asalan, ya. Jadi kalau kita lihat ada yang menjadi keterampilan utama, ada yang menjadi keterampilan minor, ada yang minor kuat, ada yang minor lemah, bahkan ada yang bukan karunia. Setiap daripada kita diciptakan segambar dan serupa seperti Tuhan. Jadi kita bisa melakukan banyak hal, tetapi bukan berarti bisa melakukan itu kita bisa melakukan dengan baik. Sekedar bisa dengan melakukan dengan baik itu hal yang tidak sama. Padahal kita semua tahu, saudaraku, ketika kita mau dijadikan anak panah untuk Tuhan, kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian pula ketika kita bekerja dalam pekerjaan yang kita harus menunjukkan suatu hasil, kita harus tahu keterampilan kita di bagian mana, bidang apa yang harus kita tekankan, bidang mana yang kita kurang mampu. Ada orang mungkin senang keluar, senang bersosialisasi, senang menjadi marketing, ketemu dengan orang. Lebih baik dia itu posisinya di lapangan. Ada orang yang memang tidak suka keluar, tapi suka duduk di kantor. Tapi orang yang teliti bisa memeriksa pembukuan dengan baik. Ya, baiklah dia itu melatih keterampilannya hanya untuk di kantor. Penting sekali, saudaraku, saudara dan saya bisa menemukan keterampilan kita. Karena hanya dengan itu maka mata panah kita itu menjadi tajam. Banyak dari kita ketika kita bertobat,
percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita merasa bahwa kita tidak layak, kita ingin membalas kepada Tuhan. Kita ingin semua, ada pelayanan apa saja kita semua lakukan demi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi saudaraku, tidak semua daripada kita bisa melakukan semua hal. Ada beberapa dari kita yang dipercaya Tuhan untuk memang menjadi pengkhotbah. Ada beberapa dari kita dipercaya Tuhan untuk menjadi pemusik. Bahkan ada beberapa dari kita tidak dipercaya untuk mengurus di gereja, tapi dipercaya menjadi penyandang dananya gereja, menjadi bendaharanya gereja. Ada juga yang dipercaya menjadi pendoa yang bisa mendoakan bangsa dan negara, mendoakan gereja, mendoakan jemaat. Jadi kita harus menemukan keterampilan pelayanan itu. Dan ketika kita sudah menemukan, kita harus melatih keterampilan itu. Tidak bisa kita diamkan. Misalnya, bakat otodidak, tidak usah sekolah, bisa main keyboard misalnya. Tapi kita tidak mau latihan keyboard. Ya, kalau cuma bisa main saja, tidak pernah mau latihan, otomatis kita tidak bisa melakukan yang terbaik. Keterampilan atau mata panah itu harus dilatih. Kalau secara fisik mata panah dibentuk, itu harus diasah sampai tajam. Secara realitas kehidupan saudara dan saya, kita harus melatih keterampilan kita untuk kita bisa dipakai sebagai Tuhan menjadi mata panah yang tajam. Supaya ketika mata panah itu ditembakkan, itu ketika tepat kena di sasaran, itu betul-betul menancap. Bukan hanya cuma kena terus jatuh ke tanah, tapi betul-betul tancap masuk ke dalam sasaran target yang Tuhan mau. Terus kita bicara mengenai batang, ya, batang karakter. Kalau mata panah ini karakter batangnya lurus, otomatis ketika panah ini ditembakkan, maka dia akan meluncur dengan cepat dan tajam dan lurus, tidak berbelok-belok. Kalau berbelok-belok itu menjadi satu masalah yang besar, karena mata panah itu tidak bisa dipakai. Banyak dari kita mungkin punya keterampilan yang luar biasa, kita melatih keterampilan kita. Tapi kita tidak pernah punya karakter yang cukup untuk kita bisa menjadi hamba Tuhan. Karena karakter ini sangat dibutuhkan, saudaraku. Pelayanan itu tidak ada pelayanan sendiri. Di mana-mana yang namanya pelayanan itu pasti bersama-sama dengan saudara seiman kita. Karena kita adalah anggota tubuh, saudaraku. Anggota tubuh itu berarti apa? Kalau kita tangan ya kita tangan, kalau kita jari ya kita jari. Jari butuh tangan, tangan butuh kaki, kaki butuh leher, leher butuh lutut dan lain sebagainya. Jadi kita tidak pernah bisa melayani dengan sendirian. Kita butuh saudara seiman kita, anggota tubuh Kristus yang lainnya untuk bisa bersama-sama melayani Tuhan. Jadi karakter ini sesuatu yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena tanpa mengenakan karakter Kristus, kita akan mengalami banyak hambatan untuk mencapai sasaran yang Tuhan mau. Kita kalau masih ingat ketika Tuhan Yesus sebelum pelayanan, Tuhan Yesus mulai pelayanan kan ketika dia setelah dibaptis. Pada waktu dia dibaptis, di Matius 3 ayat 16 dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Langit di sini Uranos atau sorga ya. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa kok begitu, saudaraku? Jadi sebelum Tuhan Yesus pelayanan, dia itu sudah menemukan identitas dirinya. Dia sudah menemukan siapakah dirinya. Nah, identitas diri ini sesuatu yang sangat kritis. Banyak dari kita, mohon maaf, banyak dari kita itu lupa siapakah diri kita, atau tanda petik kita katakan lupa diri. Mungkin kita tidak sadar, tapi saya akan jelaskan, saudara. Karena tanpa kita mengenal siapakah kita akan melakukan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Contoh, ada beberapa film yang pernah saya tayangkan bahwa seekor kucing yang semestinya statusnya adalah pemangsa daripada tikus. Jadi kalau ada tikus, kucing ini pasti lari mengejar tikus. Tetapi di film itu ditunjukkan kucingnya lari dikejar sama
tikus. Nah, itu gambaran dari binatang yang lupa identitas dirinya. Sehingga apa? Dia yang mestinya menjadi pemangsa daripada tikus, tapi dia sendiri dikejar tikus, dia lari. Anjing yang mestinya mengejar kucing, tetapi di film itu anjingnya takut sama kucing. Nah, ini sesuatu yang terbalik. Banyak dari saudara dan saya ketika kita mengalami yang dinamakan kehilangan identitas diri, maka kita tidak bisa punya karakter atau integritas yang baik, saudaraku. Saya ngasih satu gambaran. Di dalam satu permainan game seperti olahraga yang memerlukan beberapa orang yang bermain dalam satu tim. Saya bicarakan misalnya ada satu film di Amerika yang berdasarkan cerita yang sesungguhnya, pertandingan hoki untuk merebut medali emas di Olimpiade. Nah, Rusia lawan Amerika. Amerika sudah berapa belas tahun tidak pernah menang sama Rusia. Setiap tahun kalah terus. Karena apa? Permainan hoki ini bukan permainan individu, saudara. Permainan hoki ini permainan yang satu tim. Ya, banyak orang, jadi harus kerjasama yang baik untuk bisa menang. Jadi kalau di gambarannya pelayanan itu bukan dilakukan oleh satu orang, tapi pelayanan dilakukan oleh banyak orang. Sehingga untuk bisa mencapai sasaran yang Tuhan mau, kita harus bekerja sama. Untuk bekerja sama, kita harus punya karakter yang baik. Dalam hal ini, step pertama adalah menemukan siapakah diri kita. Ketika kita tidak menemukan siapakah diri kita, kita akan sulit untuk bekerja sama. Nah, di film ini singkat kata diceritakan bahwa mereka, timnya Amerika ini dikumpulkan dari segala universitas yang pemain-pemain hokinya itu menjadi pemain-pemain hoki yang paling top. Jadi dari semua negara bagian dipilih orang-orang yang paling canggih mainnya. Ada dari Universitas Wisconsin, ada dari Universitas Pennsylvania, ada dari Universitas New York, dari semua negara bagian dipilih yang terbaik. Setelah itu mereka dilatih. Tapi ketika mereka dilatih, nomor satu latihan mereka persis seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus ketika sebelum pelayanan, dia menemukan siapakah dirinya Tuhan atau identitasnya, yaitu apa? Anak yang dikasihi oleh Bapak, anak yang berkenan di hadapan Bapak. Itulah identitas yang ditemukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia mulai pelayanan. Sama dengan pemain hoki itu. Pemain hoki itu dilatih pertama supaya mereka menyadari siapakah diri mereka. Jadi ketika mereka ditanya, siapakah kamu? Mereka menjawab, namaku Bobby, aku dari New York, aku dari Universitas of New York misalnya. Langsung mereka dihukum. Berarti apa? Mereka belum menemukan identitas mereka. Karena apa? Untuk mereka bisa bekerja sama di tim, bisa menang, mereka harus menemukan identitas mereka bahwa mereka itu bermain untuk United States of America. Jadi mereka bermain untuk negara Amerika, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus mulai pelayanan, Tuhan Yesus harus tahu bahwa dia pelayanan untuk Bapa yang di sorga, bukan untuk dirinya sendiri. Sama seperti saudara dan saya, ketika Tuhan ngomong kita adalah anak panah, batang atau karakter kita harus baik. Kita harus menemukan siapakah diri kita. Identitas kita di dalam permainan atau pelayanan yang Tuhan tentukan untuk kita. Misalnya kita ditaruh di dalam gereja, gereja bukan milik kita, tapi gereja adalah miliknya Tuhan. Kita adalah bagian dari gereja Tuhan yang dipakai untuk Tuhan untuk melayani. Itu yang dinamakan dengan identitas diri. Ketika kita tidak menemukan identitas diri kita, ketika seorang dari salah satu pemain di tim tidak tahu dia itu bermain untuk siapa, dia akan bermain untuk dirinya sendiri. Dan ketika di dalam satu tim, misalnya kesebelasan sepak bola, 11 orang, ya ada 1-2 orang yang bermain untuk dirinya sendiri, kira-kira kesebelasannya bisa menang enggak? Tidak bisa menang. Karena mereka tidak punya tujuan yang sama, tidak punya starting point yang sama. Sehingga mereka memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan tujuan utama dari
tim itu karena mereka belum menemukan siapakah diri mereka. Gambarannya adalah Yesus menemukan identitas dirinya sebelum mulai pelayanan. Kedua, Yusuf. Saudara tahu Yusuf? Yusuf pada waktu muda dia dijual oleh saudaranya. Dia dijual menjadi budak, bahkan waktu menjadi budak pun dia berhasil, tapi tetap dia difitnah, akhirnya dia masuk penjara, sampai akhirnya dia dipakai Tuhan, dipercaya oleh Firaun, dia bisa menerjemahkan mimpinya Firaun dan dia bisa menjadi orang kedua di Mesir. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yusuf adalah salah satu orang yang paling berintegritas dari semua orang yang ditulis di Alkitab. Saudara tahu pada zaman Yusuf masih belum ada hukum Taurat, saudara. Masih belum ada larangan, dilarang berzina itu belum ada. Dilarang membunuh itu belum ada, saudara. Kalau belum ada larangan dilarang berzina, saudara berdosa. Ya tentunya kalau tidak ada peraturannya berarti saudara tidak berdosa. Yusuf pada usia 17 tahun di rumahnya bosnya Potifar, dia diajak selingkuh sama istrinya bos. Tapi dia tidak mau, saudara. Dia menolak, padahal tidak ada orang yang tahu. Dan tidak ada hukuman. Bahkan dia ngomong begini, aku tidak bisa berdosa seperti itu kepada Tuhan Allahku, kepada bosku juga. Karena bosku sudah mempercayai semua. Jadi dia adalah contoh dari orang yang sudah mengenal siapakah dirinya di dalam Tuhan. Mengenal siapa identitas dirinya, sehingga dia tidak mau sembarangan. Itu Yusuf, saudara. Bahkan setelah dia menjadi orang yang kedua, orang yang berhasil di Mesir. Ketika saudara-saudaranya membutuhkan makan datang, dia tidak mau membalas dendam. Bahkan dia mengerti identitasnya bahwa dia itu memang sama Tuhan dikirim dulu ke Mesir untuk supaya bisa menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan saudara-saudaranya, orang tuanya, anaknya, sanak saudara semua dibawa ke Mesir oleh karena Yusuf. Dan oleh karena dia mengerti siapakah dia, maka dia tidak membalas kepada saudaranya. Dia tidak balas dendam, saudara. Nah, banyak dari kita, seringkali kita tidak sadar dalam kehidupan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menemukan siapakah diri kita. Kalau kita tidak menemukan siapakah diri kita tidak bisa melakukan semuanya dengan karakter atau integritas yang baik, saudara. Karena persyaratan untuk kita mempunyai karakter yang baik adalah kita tahu siapakah diri kita. Tanpa kita mengerti dan tahu siapakah diri kita, maka kita tidak bisa melakukan semuanya seperti yang sudah ditentukan. Ekor anak panah. Ekor menunjukkan kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Ekor yang rusak seringkali membuat pelayanan yang memiliki keterampilan yang baik dan karakter yang baik tidak peka terhadap suara dan pimpinan Roh Kudus. Seringkali kita lupa bahwa ketika kita gereja Tuhan percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah memeteraikan rohnya dalam kehidupan kita. Dan meterai itu membuat apa? Membuat Roh Kudus menyertai saudara dan saya untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita tidak mau melatih kepekaan kita, kehidupan doa kita, yang namanya doa, saudaraku, bukan hanya kita berdoa, kita berkata-kata kepada Tuhan, tapi kita juga mendengar, belajar untuk mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan di mana? Suara Tuhan ada di dalam diri kita, saudara. Karena apa? Tuhan yang rohnya sudah dimeteraikan itu berbicara di dalam bait Allahnya, di dalam ruang Maha Kudus. Bait Allah, ruang Maha Kudus ada di dalam setiap orang yang percaya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melatih punya kehidupan doa yang benar, saudaraku. Punya kehidupan doa yang cukup sehingga telinga kita cukup peka untuk mendengar suara Tuhan. Seringkali kita kan tidak percaya. Ada suara yang berbicara, memberitahu kita. Kita seringkali tidak percaya. Ada suara yang mengingatkan kita. Kita seringkali tidak mau nurut. Yang kita katakan hati nurani, yang membuat kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik, yang membuat kita mau melakukan hal-hal yang baik. Itu adalah suara yang Tuhan taruh. Sehingga ketika saudara dan saya belajar untuk melatih kepekaan kita, kita bisa mendengar dan kita bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Karena seringkali kehendak bebas kita sudah rusak, saudara.
Kenapa di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hati merupakan pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika kita tidak menjaga hati kita dengan menjaga apa yang kita lihat, menjaga apa yang kita dengar, dan menjaga pergaulan kita, maka ketika hati kita tercemar oleh dunia, oleh keinginan dunia, maka kehendak kita pun akan menjadi tercemar. Kita akan menghendaki hal-hal yang dikehendaki orang dunia. Cinta uang, tidak hormat sama orang tua, tidak peduli agama, garang, tidak punya kasih. Itu adalah semua kehendak daripada dunia. Seringkali ketika kita tidak mau mendengarkan pimpinan Tuhan, kita lebih senang mendengarkan apa yang menjadi nafsu hati kita yang sudah tercemar oleh dunia. Maka kita seperti anak panah yang ekornya rusak. Sehingga ketika anak panah itu ditembakkan, dia tidak akan bisa menuju ke sasaran dengan baik. Karena kalau belakangnya ini tidak benar, ekornya rusak, pasti meleset. Di Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan oleh anak. Gambarnya jelas sekali bahwa Yesus mengatakan semua yang kulakukan ini karena Bapa yang melakukan. Jadi apa yang saudara dan saya lakukan, itu seharusnya kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Karena tanpa kepekaan itu, tanpa kehidupan doa yang benar, tanpa kita punya mesbah persembahan ibadah yang benar, maka kita sulit untuk bisa berbuah lebat, menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah atau berbuah lebat itu ditentukan oleh melakukan hal yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Menjadi anak panah yang ideal, ujung yang tajam, keterampilan yang dilatih, batang yang lurus, karakter yang mumpuni, berintegritas seperti Yusuf, mengenal siapakah dirinya atau jati dirinya, ya, dan ekor yang mantap, yang peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan itu yang Tuhan mau saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya, menjadi anak panah. Jadi ketika Tuhan memakai kita dan menembakkan kita sebagai anak panah untuk mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya akan menjadi bagian dari His story. Saudara tahu His story artinya apa? Sejarah. Tapi kalau kita tulis huruf besar H, His story, berarti apa? Kita melakukan sejarah atau ceritanya Tuhan. Bukan cuma melakukan apa yang saudara atau saya mau lakukan dalam kehidupan kita. Bukan melakukan kehendak kita semata-mata, tapi melakukan His story. Karena Tuhan rindu saudara dan saya menjadi anak panah yang dipakai. Seperti di Yesaya 49 ayat 1 sampai 6. Saya baca sekali lagi. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku dari sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku menjadi pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan, untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkannya kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman Tuhan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku, Tuhan katakan, akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi.
menjadi anak panah, saudaraku, kita diberkati oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah apa yang telah Kau katakan pada kami melalui Yesaya, yaitu kami semua menjadi anak panah, di mana kami harus memperuncing mata panah dan membuat batang panahnya menjadi tegak lurus dengan berkarakter, berintegritas, dan juga memiliki kepekaan untuk mengikuti, menuruti kehendak daripada Roh Kudus, dengan kepekaan mendengar apa yang Tuhan mau, menjadi bagian daripada ekor anak panah, supaya ketika anak panah, yaitu saudara dan saya, dipakai oleh Tuhan, ditembakkan ke arah sasaran, maka kita akan mencapai target seperti yang Tuhan mau. Sehingga kita bukan hanya melakukan apa yang kita mau dalam kehidupan kita, tapi kita melakukan history atau sejarah dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.